Amin, amin. Ya, bolehkah beri salam dulu kiri kanan Anda? Tadi mungkin ada yang telat datangnya, beri salam, beritahu padanya shalom, katakan kepadanya selamat pagi. Bagaimana kabar? Sehat? Sehat saudara-saudaraku? Amin, ya. Saudara-saudara, nyanyian tadi berkata mukjizat Tuhan itu nyata. Nah, pada kesempatan ini saya rindu kita mendengarkan sebuah kesaksian bagaimana mukjizat Tuhan itu nyata. Dan tidak boleh kita menjadi orang yang menyerah. Tidak perlu kita selalu berkata bahwa semuanya itu tidak ada lagi jalan keluarnya. Tidak, saudara-saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Tentang apa? Tentang semua hal yang kita alami. Bersama hari ini saya berikan kesempatan dan waktu karena saya mendengar mereka mendapatkan pertolongan Tuhan yang ajaib. Pertama kali kami bertemu keluarga ini ketika mereka datang ibadah di kita. Dan saudara-saudara, kami banyak cerita dan kami juga sudah ke rumahnya. Dan berceritalah mereka tentang pergumulan hidupnya. Pada akhirnya sesuai dengan kebenaran ini, mukjizat Tuhan ada bagi setiap yang setia dan yang percaya. Saya undang dengan penuh sukacita, mohon maju ke depan saudara kami, saudara kita yang berasal dari Nias Tengah. Beliau adalah Ama Ina Marvel. Mari maju, kita beri tepuk tangan untuk beliau hari ini. Mari ibu bapak, kita beri tepuk tangan buat kesaksian yang kita akan dengar. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan kesaksian. Saya sapa kita semua, Shalom, Maranatha. Puji syukur saat ini kami sangat berbahagia sekali bisa bergabung untuk beribadah di gereja GKB ini. Kami memperkenalkan diri, nama kami Ama Ina Marvel dari Nias Tengah, dan ingin menyampaikan kesaksian tentang mukjizat Tuhan itu nyata dan ya di dalam kehidupan dan keluarga kami, Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan tim doa juga yang ada di GKB ini. Pertama-tama kami sedang mengalami satu beban berat di dalam keluarga yang sebenarnya sudah lama sekali. Sudah lama kami alami, namun kami menganggap selama ini bahwa itu adalah hal biasa. Apa beban di dalam keluarga kami, Bapak Ibu? Itu adalah salah satu penyakit yang diderita oleh istri saya ini, yaitu setelah kami periksa ke dokter, ternyata dia mengalami penyakit miom dan kista. Setelah diperiksa, miomnya ukurannya lebih dari 10 cm atau lebih besar dari kepalan tangan saya ini. Dan pada saat itu kami divonis oleh dokternya tidak ada waktu lagi dan harus dioperasi besar. Tidak ada waktu lagi, diberikan kesempatan selama 2 minggu. Jelang 2 minggu kami selalu berpikir dan istri saya takut dioperasi lagi. Kenapa pada waktu hamil ketiga juga istri saya disesar juga. Dia takut ke meja operasi lagi katanya. Saya kuatkan istri saya karena istri saya ini takut sekali dengan yang namanya pembedahan itu. Saya berikan dia kekuatan bahwa dokter adalah tangan kanan Tuhan. Apa keputusan yang diambil dokter, maka itu juga yang akan harus kita lalui. Tetapi ada tangan yang lebih kuat, yaitu Tuhan Yesus, selain dari tangan kanan Tuhan. Kami bergumul, Bapak Ibu, karena selama beberapa tahun kami dikaruniakan 3 orang laki-laki
seorang anak. Dan pada hari ini mereka tidak bisa ikut karena ada juga kegiatan di gereja. Karena hari tanggal 26 mereka akan Natal. Oleh karena itu kami hanya berdua yang bisa hadir di sini. Penyakit ini setiap bulannya kepada ibu-ibu akan mengalami yang sakit sangat luar biasa. Setiap bulannya sakitnya luar biasa katanya. Dan hingga setiap kami ke gereja, ke acara yang lain, istri saya mengalami bengkak perut, seakan-akan hamil. Kalau dilihat dari jauh, sekitar umur kehamilan 6 bulan, besar sekali perutnya. Padahal itu tidak ada isinya. Saya menganggap itu hal biasa. Saya bilang itu mungkin lemak, terlalu banyak makan daging. Padahal bukan ya. Setelah diperiksa, dan itulah kejadiannya yang kami alami, bahwa ada miom yang besar di dalam tubuh perut istri saya ini. Miom dan kista kedua-duanya itu ada, dan sudah sangat mendekati level 4 ya, 4 katanya, dan harus segera dioperasi. Setelah itu kami bergumul, entah kenapa, entah apa Roh Kudus yang mengantarkan kami. Kami berencana mau ke gereja yang lain, tetapi ada Roh Kudus mengatakan di dalam perjalanan langsung ke gereja Pak Bangun katanya. Di dalam perjalanan kami dari Nias Tengah ke menuju Gunung Stoli ini, tiba-tiba kami berputar arah ke gereja GKB ini. Mungkin itu Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Kami nyatakan Bapak Ibu, kami bergumul dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala beserta tim doa juga di gereja ini. Kami mengundang di rumah, dan Bapak Gembala berdoa kepada kami, dan tim-tim doa juga berdoa kepada kami setiap hari. Sehingga beberapa bulan, ada hampir 7 bulan, kami baru periksakan. Karena saya melihat perut istri saya agak berkurang. Jangan-jangan ada mukjizat ini. Saya beritahukan bahwa kami sempat cemas juga. Ternyata Bapak Ibu, kalau hanya istri saya yang disuruh untuk bertobat, kalau hanya istri saya disuruh untuk bergumul, maka tidak akan terjadi satu kesaksian. Harus kedua-duanya. Ya, rupanya harus kedua, suami istri harus kedua-duanya, karena itu sudah adalah satu. Kecemasan kami kembali lagi mencari, berdoa kembali, menyerahkan kepada Tuhan. Ada apa Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kami? Ternyata Bapak Ibu, kami harus mengaku semua kesalahan-kesalahan apa yang pernah kami buat. Mengaku di hadapan Tuhan. Terkadang kita laki-laki malu di hadapan istri, apalagi di hadapan gembala. Saya yakinkan bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Kalau kita mengaku kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan pasti mengampuni kita. Kami sudah merasakan sampai pada saat ini. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, kami kembali ke dokter untuk memeriksanya. Kami memberikan 3 perbandingan antara dokter. Yang pertama kami datang untuk memeriksa kembali. Diperiksa dokter, katanya tidak ada. Kami sangat bersyukur dan bisa tersenyum. Katanya tidak ada miom di dalam perut ibu. Tidak ada juga kista. Tetapi yang ada adalah usus buntu. Tapi kecil katanya, kecil sekali. Kemungkinan tidak ada operasi untuk usus buntu ini, masih bisa diobati. Kami sangat bersyukur. Dan saat itu kami masih belum menenangkan hati. Kami ke dokter yang lain lagi. Kami ke dokter yang keduanya. Diperiksa secara menyeluruh dari bawah sampai ke atas. Diperiksa. Katanya tidak ada yang besar di sini. Dan tidak ada hal yang bisa membuat ibu ini dioperasi, tidak ada. Sembuh katanya.
Gembala kami pada minggu pertama tadi di bulan Desember untuk periksa kembali, ternyata sama sekali juga Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kami, tidak ada lagi katanya. Itu yang kami rasakan Bapak Ibu, bahwa kuasa Tuhan itu nyata dan ya di dalam kehidupan kita kalau memang benar-benar kita mau menyerahkan diri dan mengikuti kehendak Tuhan. Mungkin ada yang perlu ditambah oleh istri saya. Terima kasih. Awal mula sih kami beribadah di sini dulu. Itu memang kan karena kuasa Roh Kudus yang menuntun kami untuk ke sini. Pas hari kedua kalinya kami bergabung beribadah di sini, Bapak Gembala saat khotbah mengatakan, kita sebagai umat Kristen, sebagai umat orang yang percaya pada Tuhan, kita harus menjadi saksi Kristus. Saya di belakang langsung dalam hati berkata, amin Tuhan, saya siap akan menjadi saksimu. Jadi setelah itu saya divonis dokter miom dan kista. Lalu saya bilang sama suami saya, apa ini ya yang kemarin itu waktu Bapak Gembala khotbah itu saya bilang amin, Tuhan juga bilang sama saya, kamu harus jadi saksi Tuhan. Jadi waktu dokter vonis saya penyakit saya itu, saya sama sekali tidak takut saat itu atau ada pikiran operasi, karena saya bilang sama suami saya, kita harus bergumul, pasti Tuhan sembuhkan itu. Saya percaya saya tidak operasi, saya bilang begitu. Jadi kami bergumul, kami juga melakukan doa puasa, dan itu pernah dipimpin Bapak Gembala. Saat itu Bapak Gembala katakan di Yohanes Yohanes 17 ya, adalah aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu minta, kamu pasti akan menerimanya. Jadi firman itulah yang menjadi kekuatan saya selama ini. Jadi Bapak Gembala mengatakan, kita sebagai orang percaya sama Tuhan, kita harus yakin kalau kita sakit kita pasti sembuh. Tapi saat itu apa kita sudah sembuh saat itu? Memang kita belum sembuh, tapi kita yakin kita sudah sembuh. Karena saat itu dia memberikan ilustrasi kepada kami, yaitu sebagaikan seorang ibu yang membeli kulkas. Si ibu datanglah ke toko. Si ibu ini ingin membeli kulkasnya yang merek Sharp. Sementara yang di toko itu adanya merek LG. Jadi si yang punya toko katakan kalau ibu ngotoknya merek Sharp, ibu boleh, tapi kulkasnya kita pesan dulu. Dan waktu datangnya enggak cepat. Si ibu berkata, enggak apa-apa, saat ini saya siap bayar, yang penting nanti saya terima kulkasnya mereknya Sharp. Jadi ibu ini bayarlah ke toko dan dia dapat DO. Sesampai di rumah, si suami ibu ini bertanya, apa kamu sudah membeli kulkasnya? Apa jawab si ibu? Sudah. Kulkasnya mana? Ibu itu menunjukin secarik kertas. Ini bukti kalau saya sudah membeli kulkas. Jadi bilang suaminya, kulkasnya mana? Ya tunggu kapan waktunya Tuhan. Jadi itulah yang menjadi kekuatan saya. Setiap saya berdoa, saya berkata, Tuhan, saya percaya saat ini saya sudah sembuh. Tapi kapan saya sembuh, itu saya tunggu kapan waktunya Tuhan. Karena saat ini saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan itu tidak pernah ingkar janji dalam hidup itu. Jadi setiap saya berdoa, saya tumpang tangan perut saya, dan saya selalu berkata seperti begitu. Dan setiap orang bertanya kepada saya, gimana kamu mau operasi? Saya bilang enggak, saya bergumul. Dan mereka berkata kepada saya, bergumul sajalah, emangnya sembuhnya penyakitmu itu dengan doa. Tapi saya bilang samanya, saya berceritalah tentang ilustrasi yang disampaikan ke Bapak Gembala, saya juga sampaikan ke mereka ilustrasi seperti begitu, seperti saya bersaksi ke mereka. Jadi dengan percaya, saya sembuh karena saya sudah pegang itu janji Tuhan. Dan tapi saya tidak menuntun Tuhan sembuhkan saya saat ini, sembuhkan saya dalam beberapa minggu ke depan. Saya tidak bilang begitu. Tapi Tuhan, kapan Tuhan sembuhkan saya menunggu. Mau beberapa tahun ke depan, beberapa bulan ke depan, saya menunggu Tuhan. Yang penting saat ini saya percaya saya sudah sembuh. Walaupun penyakit itu masih ada di tubuh saya, tapi saya percaya saya sudah pegang
janji Tuhan, saya pasti sembuh. Jadi itu menjadi kekuatan saya. Jadi selama ini pun melewati hari-hari, saya tidak khawatir dan saya tidak pernah kepikiran dengan penyakit saya. Walaupun penyakit itu ada di tubuh saya tidak kepikiran. Karena saya sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu Bapak Ibu Gembala datang berdoa ke rumah, Ibu Gembala bertanya, apakah mau dioperasi? Tapi saya berkata, saya tidak mau dioperasi. Jadi dibilang, kamilah bergumul, Tuhan dia tidak mau dioperasi dan kami percaya mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Jadi kami bersyukur, puji Tuhan, saat ini kami menyaksikan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Bagaimana kesaksian yang menguatkan Anda? Amin. Amin. Kita nantikan kesaksian-kesaksian yang lain. Oke, saya berharap minggu-minggu ke depan ada kesaksian yang lain lagi. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat mereka. Terima kasih, Tuhan berkati. Saudara, kalau Amina Marvel ditolong Tuhan, masa Tuhan tidak menolong Anda? Bukankah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya? Bukankah Allahnya sama dengan Allah saudara? Di mana letak perbedaannya sering? Hah? Bukan Tuhannya yang kurang hebat. Persoalannya yang tadi dikatakan tetap setia dan percaya, baru mujizat itu nyata. Tapi kita kan seringkali hari ini percaya, besok dengar apa kata orang kumat, ya kan? Hari Sabtu mulai mabuk sedikit lagi, udah mulai oleng. Hari Minggu dikuatkan, percaya lagi. Senin ada mulai oleng-oleng lagi. Jumat udah mulai sedikit murtad, ya kan? Sabtu begitu. Kalau begini terus, bagaimana Tuhan mau melakukan mukjizatnya buat saudara? Karena mukjizat itu pasti nyata. Saudara-saudaraku, pasti nyata. Saya tidak setuju dengan ada hamba Tuhan yang selalu bicara bahwa mukjizat itu tidak ada lagi katanya. Ada itu. Dia bilang enggak, sejak Yesus dan para rasul sudah tidak ada, mukjizat tidak ada lagi. Ya sudah, kalau dia percaya itu ya percayalah, tidak ada lah sama dia. Karena mukjizat hanya akan nyata kalau dipercaya. Kalau Anda tidak percaya, tidak ada masalah buat saudara, buat saya, buat kita semua. Ya Anda yang akan mengalaminya. Kan selalu begini, kalau diajarin begini, Tuhan begini, ya iya sih Pak, tapi, selalu begitu terus. Bagaimana itu? Ya sudah, kau terimalah urusanmu, kau jungkir baliklah kau di situ. Tuhan beda, kebenaran beda. Kan kita seringkali mengukur Tuhan dengan cara apa? Dengan ukuran kita, ukuran dunia, bukan ukuran kebenaran. Nah, hari ini kita akan kembali melihat bagaimana kemenangan itu, kemenangan Amina Marvel yang luar biasa, dan kita akan melihat kemenangan juga di dalam kebenaran yang kita mau tangkap hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan kita bersama-sama dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17, kemenangan orang Israel atas orang Amalek. Mari kita lihat Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Kita baca secara bersaut-sautan, secara responsoria, dan kita akan lihat kebenaran ini. Sekali lagi Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Saya baca yang genap, saudara-saudara baca ayat yang ganjil ya. Siap ya? Sudah dapat ya? Kita baca ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ayat 9 silakan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit 11. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu yang mengambil sebuah batu. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menumpang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Terus
Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. 15. Sama-sama kita baca. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Saudara, peperangan melawan Amalek ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita hari ini yang namanya tentang kemenangan. Ingat, peperangan pertama sekali, ya, pertama sekali orang Israel itu berperang setelah 430 tahun di Mesir, lalu keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan menuju Kanaan. Inilah peperangan yang pertama sekali. Bisa Anda bayangkan bagaimana kalau peperangan yang pertama sekali tidak ada sebuah pengalaman? Dan yang paling menariknya lagi, nah ini jahatnya ini orang Amalek. Kalau kita buka di dalam kitab Ulangan sebentar ya, mari coba kita lihat kitab Ulangan. Waktu mereka melakukan serangan, Ulangan 25, saudara-saudaraku, jahat sekali orang Amalek ini. Orang Israel tidak siap. Kenapa? Karena memang tidak pernah mengalami peperangan. Tapi yang menariknya 25, kitab Ulangan 25 ayat 17, dicatat kembali. Kitab Ulangan itu adalah catatan kembali ulangan apa-apa yang pernah terjadi di masa lampau. Musa menuliskannya, dan ayat 11, ayat 17, Ulangan 25 ayat 17, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. 18, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Jadi orang Amalek ini musuh yang pengecut. Dia menyerang dari belakang, dan dari belakang dia serang yang lemah-lemah pula. Pada waktu itu mereka kan capek, letih ya. Maka ayat 19 dikatakan Ulangan ini, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk memiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Bayangin, sampai begitunya Tuhan bilang, hapuskan ingatanmu kepada Amalek itu. Jangan lupa katanya. Nah, kalau kita melihat kembali kepada kitab Keluaran, kita coba cek lagi Amalek. Siapa orang Amalek yang jahat ini, yang menyerang dari belakang dan menyerang pula orang-orang yang lemah, yang letih lesu? Ingat ya saudara, peperangan di zaman dahulu itu peperangan yang namanya peperangan secara gentleman atau jantan katanya. Apa? Berhadap-hadapan. Itu baru namanya mantap. Peperangan itu berhadap-hadapan. Orang Filistin dengan orang Israel berperang berhadap-hadapan. Mereka itu menyiapkan strategi dan semuanya, ya perang. Itu baru keren. Ini kurang ajar betul. Amalek dari belakang, nggak tahu, nggak ada ceritanya gimana, tiba-tiba datang menyerang. Nggak tahu di mana salahnya, nggak tahu bagaimana kondisi yang membuat mereka bisa ada masalah, maksudnya keadaan itu sampai mereka berperang, nggak ada. Makanya Tuhan bilang, ini orang Amalek ini jahat betul. Hapuskan namanya di bawah kolong langit, jangan kau lupa. Siapakah Amalek? Kita lihat lagi kalau Kejadian 36 ayat 12. Kejadian 36 ayat 12, apa itu Amalek? Kejadian 36 ayat 12, itu adalah keturunan Esau. Timna ayat 12 adalah gundik Elifas anak Esau. Elifas punya anak, Esau punya anak namanya Elifas, dan Elifas ini nikah tapi dia punya gundik namanya Timna, dan melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu ada istri Esau. Berarti Amalek
adalah keturunan dari Esau. Nah, kita tahu bagaimana keturunan dari Esau. Esau adalah orang yang hawa nafsunya rendahan, menjual hak kesulungan kepada Yakub hanya dengan semangkok kacang merah. Itulah Esau. Hawa nafsunya yang rendahan. Saya buka lagi sebelum kita lanjut. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Silakan buka dan Anda lihat lagi. Baca bersama-sama ayat ini. 2, 3 ya. Ingatlah, jangan ada orang yang menjadi cabul, lalu atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hal kesulungan untuk sepiring makanan. Jadi hawa nafsu itu disamakan dengan yang namanya cabul. Anda tahu dosa percabulan? Biasanya kan ada hal yang penting yang harus kita tahu. Beda percabulan, perzinahan, perselingkuhan. Itu kayaknya modelnya beda, tapi tetap satu saja itu akarnya, hawa nafsu. Perzinahan, percabulan, perselingkuhan itu sama, itu semua setara itu. Rupa-rupanya Tuhan bilang yang namanya hawa nafsu seperti Esau itu sama dengan cabulan, maka itu harus diperangi. Jadi saudara-saudara, saya punya sebuah tafsir saya sendiri nih, bahwa ternyata begitu keluar dari perbudakan Mesir, kita harus menang terhadap yang paling utama adalah hawa nafsu. Orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, kita keluar dari perbudakan dosa, maka kita perlu menang terhadap hawa nafsu. Peperangan kita itu di situ. Dan ini membutuhkan penguasaan diri memang, tetapi kita melihat bagaimana bisa menang. Haleluya, amin saudara-saudara. Karena Tuhan memberi kita kemenangan, katakan amin. Nah, yang menarik, waktu diserang, Musa berkata kepada Yosua, ayo pilih orang-orang bagi kita. Mengapa Musa bilang pilih orang-orang bagi kita? Karena memang mereka nggak pernah punya pengalaman, nggak tahu yang mana yang cocok ini ya, yang mana yang cocok orangnya ini. Ya, ini oke sini kau. Ini dipilih orang-orang itu yang bisa mau berperang melawan Amalek. Dipilih Yosua, lalu mulailah perang. Nah, ini baru berhadap-hadapan. Dipilih berhadap-hadapan. Tapi apa yang terjadi? Musa itu bukan ikut perang, tapi dia naik ke atas puncak bukit. Perhatikan saya baik-baik, ini penting. Saya mau kasih tahu pada Anda bagaimana supaya kita bisa menang dalam jenis ini. Halo? Ternyata untuk Musa itu naik ke puncak bukit ada tujuan pentingnya. Dia memegang tongkat yang biasa dipakainya, membelah laut, tongkat itu juga. Memukul batu lalu keluar air, itu juga. Tongkat itu biasanya bicara tentang kekuatan. Tongkat itu bicara tentang kekuasaan. Tongkat itu bicara pendisiplinan. Di situ pengertian tongkat yang dipegang. Tapi tongkat itu saat ini digunakan bukan untuk pukul, bukan untuk apa saja, bukan digunakan dipukuli domba atau ditarik domba atau digunakan untuk hal lain, tidak. Apa yang digunakan oleh Musa? Dia mengangkat ke atas kedua tangan. Waktu dia angkat begini, dia ini kan perang berhadapan-hadapan nih. Ini Israel, ini Amalek. Perang. Kias. Musa angkat. Jet. Waktu Musa angkat tangannya, Israel yang dari sini kuat dihajar ini Amalek. Kias. Tapi Anda tahu,
Berapa tahan lah, berapa lama? Pasti ada lemahnya kan? Pasti ada lelahnya kan? Turun. Waktu turun, Amalek menyerang Israel. Ingat, orang yang di atas bukit bisa lihat keadaan itu. Musa, Harun dan Hur bisa lihat. Wih, turun lagi. Wah, udah mau kalah. Diangkat lagi tangan. Karena capek dan lelah. Dengarkan saya baik-baik. Capek dan lelah. Maka diperlukan orang yang menolong. Saya coba ilustrasikan. Mari dulu sama Nolan dengan sama Nelson ke depan. Sama Nelson, nggak apa-apa, nggak diapain kok, cuman contoh aja. Gak usah kayak mau takut kali. Lihat, bayangin, udah capek nih. Oke? Satu di sini, sama Nelson di sini. Ini ibaratnya Harun dan Hur. Oke? Ini saya angkat tangan ini, pakai tongkat saya angkat ini. Capek kan? Begitu turun, lalu orang Amalek tadi mulai dihajarnya, mundur, ini mulai kalah Israel. Angkat lagi tangan, pasti lemas. Akhirnya disiapkan sebuah batu dan duduklah Musa. Pegang tangan saya, angkat ke atas, pegang. Begitu begini terus, bayangin saudara, begini terus. Dari pagi sampai malam diangkat. Bagaimana? Akhirnya Amalek betul-betul dihancurkan. Bayangin. Apa? Dengarkan saya. Apa pengaruh angkat tangan dengan kemenangan? Apa pengaruhnya ini? Angkat tangan. Mereka topang saya. Apa pengaruhnya itu? Siapapun bisanya. Tapi Musa dengan tongkat yang memang sudah dari pemberian Tuhan, sejak di semak duri dia kan pegang itu tongkat itu kotak gembal. Apa kata Tuhan? Gunakan tongkatmu, lemparkan. Waktu dilemparkan tongkatnya itu kan bisa jadi ular, kan begitu. Itu tongkat sakti memang, bukan tongkat sembarang tongkat. Yang dikasih Tuhan sebagai dia itu seorang pemimpin, diangkat. Dengarkan saya, semuanya kita. Saya pun sebagai pemimpin mengangkat tangan buat saudara semua. Waktu aku mengangkat tangan, menang Anda semua, diberkati, diberkati. Haleluya. Ku tahu bisnis lancar, untung banyak. Haleluya, haleluya. Ya kan begitu kan? Ngerti maksudnya ini kan? Tapi kan aku kan capek, ada masanya aku capek Wey, jenuh juga aku. Itu aja yang ku hadapi, muka itu aja, masalahnya itu aja, begitu. Capek juga akhirnya, lemas. Dan begitu saya sudah enggak lagi angkat tangan. Mulailah aku tengok, berantamlah di sana mama bapak ini, ributlah di sini nenek, berkelailah di sini sama anaknya, berkelailah begitu. Pusing kepala aku jadinya. Udah gitu lagi aku dengar lagi, balik Pak. Ada GV Pak. Kenapa? Udah turun lagi pemasukan. Aduh, udah kurang. Angkat lagi tangan saya, berdoa lagi. Soal maniri-niri. Capek. Akhirnya puji Tuhan Pak, omset naik Pak. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, naik pangkatku Pak. Sekarang jadi kasubdus kardus. Luar biasa. Tapi ada sekali lagi capek juga, lemah lagi. Tahu Anda, saya membutuhkan Harun dan Hur. Saya membutuhkan Harun. Ini angkat saya. Ini yang mengangkat. Bayangin saudara, saya butuh Harun dan Hur. Aku ini bukan pendeta segala. Ayo Tuhan, kau pikir saya ini pendeta sempurna hebat kayak malaikat? Saudara-saudara, kadang-kadang saya juga lemah juga, ada munculnya kadang-kadang. Saya udah letih juga. Bukan karena kerja paksa, kerja rodi, bukan. Capek karena apa? Mikirin semuanya kita ini. Makin bertambah jemaat, makin bertambah lagu-lagunya. Dulu lagu 1, sekarang udah lagu 3. Dan lagunya itu pun kalau dulu cuma 2 lagu, sekarang 1 kaset. Macam mana ngadapinya? Saudara-saudara, sekali lagi saya harus duduk memang mengangkat tangan. Pegang terus. Tengok di depanku semua, makin kaya dia, tuh. Banyak uangnya, berkati, bisnis pun lancar.
walaupun dampaknya belum kelihatan. Bayangin saudara-saudara, terus kan Anda minta didoakan tadi, mukjizat nyata, berdoa saya, yes. Ada yang kemana ini Pak? Aku gak tahu. Ini mau jadi P3K. Tolong aku Pak, bagaimana? Berdoa lagi saya. Saya tuh berdoa terus P3K berdoa. Tahu P3K kan? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Berdoa lagi. Tolong Tuhan. Apa? Puji Tuhan Pak, luar biasa. Aduh, saya kadang-kadang bilang, ayo kirimkan sama saya nomor ujiannya sama foto biar saya doain. Doa lagi. Tapi ada yang lebih lucu lagi. Dari orang saya tahu sudah lulus anaknya tadi. Enggak dikasih tahu saya udah lulus atau tidak juga. Padahal saya masih terus berdoa, capek berdoa. Udah lulus. Ya Tuhan, tolong Tuhan. Begitulah manusia ini. Enggak aku salahkan sih. Cuman aku bilang dalam hatiku, enggak tahu dia bahwa saya sedang mengangkat tangan. Udah begini-begini saya udah mandiri ini. Halo, ingat baik-baik. Kalau begitu pertanyaan saya, kemenangan yang sesungguhnya di mana? Di lapangan itu atau karena ada yang mengangkat tangan? Hah? Dengarkan saya lagi. Di mana kemenangan itu sebenarnya? Di lapangan ini perang begitu atau di atas bukit? Di atas bukit itulah penentu kemenangan. Itulah namanya apa? Doa, kesemetuan doa begini. Di situ penentu kemenangannya. Penentu kemenangan Anda semua itu bukan usaha, pendekatan sama sekda. Bodoh-bodoh. Ada di sini pendekatan. Ada lagi tuh. Ada lagi uang pelicin apa? Bukan di situ. Kemenangan itu ada di atas bukit yang berdoa. Halo, sadar nggak ini kita ini? Sadar nggak? Kalau ini pun nggak sadar-sadar lagi, aku udah nggak ngerti lagi menjelaskannya. Rupa-rupanya, saudara-saudara. Akhirnya saya sadari, setiap kita, kalau saya aja mimpin bisa punya kadang-kadang jenuh dan lelah. Setiap kita bisa ngalamin, bukan? Tapi jangan lupa, dari pengalaman ini, ayat ini, dan tadi sudah saya peragakan, ternyata saya butuh orang lain. Pegang. Saya butuh orang yang bisa bersama saya mengangkat tangan bersama-sama. Kalau saya saja butuh, apalagi saudara. Ada yang merasa bahwa tidak perlu orang lain. Pokoknya saya bersama Tuhan saya. Pokoknya dia tengkurap, pokoknya dia berdoa saja. Pokoknya maniri-niri. Disuruh, ayo kau ke komselmu, itu ada komsel. Nggak ada bobotnya komsel itu. Kok nggak berbobot? Kurang mengangkat. Entah apa yang mau diangkat nggak tahu saya. Ada yang seperti itu. Merasa bahwa komsel itu yang kecil itu tidak perlu, tidak membutuhkan. Ada saatnya kau lebay, kau lunglais. Ada saatnya. Makanya nggak usah kita merasa bahwa kita masih kuat. Ada saatnya. Itu sebabnya masuklah dalam kelompok sel Anda, kelompok-kelompok kecil Anda. Di situ Anda bisa bersama, berdoa bersama dengan teman-teman untuk mendoakan apa yang perlu kau doakan. Bersama-sama untuk berdoa sungguh-sungguh untuk kemenangan-kemenangan yang akan kau teraih. Bagaimana? Mengertinya? Coba tanya dulu kiri kanannya. Mengertinya? Mengertinya ini Harun dan Hur ini? Mengerti? Ya. Lau tasunul walangi. Silakan duduk, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu buat mereka hari ini. Haleluya. Kembali lagi saudara-saudara. Kembali lagi. Dalam semuanya tadi yang kita sudah mengerti tentang Amalek, bahwa memang hawa nafsu dalam diri kita harus diperangi, dan kadang-kala kita perlu orang lain yang menolong kita supaya bisa menang. Tidak bisa kita sembunyi-sembunyi berpikir kita bisa menang sendiri. Bagi kamu laki-laki, kita perlu pria-pria lain yang akan bisa menolong saudara bersama-sama kita. Enggak ada, jangan pernah merasa kuat dan hebat. Untuk jenis yang namanya percabulan, jangan merasa hebat. Jangan merasa kau udah mampu sendiri dengan gayamu, kau anggap bisa.
Tidak ada yang kuat di situ. Anda perlu orang lain yang harus menolong Anda, berdoa untuk Anda juga. Bayangkan kalau yang tadi Harun dan Hur tadi di samping itu adalah istri dan anak saudara. Betapa luar biasanya. Bayangin saudara, Anda duduk, Anda lelah, bapak, kau capek, tapi istrimu mengangkat tangan. Makanya fungsi ibu-ibu, angkat tangan suamimu. Jangan kau suruh-suruh suamimu untuk bekerja. Angkat tangan suamimu, angkat tinggi, angkat dia. Bilang berdoa kau, angkat, bantu dia, dorong dia. Ini enggak, suami didorong saja, dorong cari uang, didorongnya cari uang aja. Maaf ya, nggak nembak, cuma nyindir aja. Suami disuruh dorong cari uang aja, enggak. Dorong suami Anda, angkat tangannya, ayo pak, doa. Datang anaknya yang lain, ayo pak, ayo berdoa, berdoa pak. Dia suruh angkat tangannya. Wih, kalau sudah, maaf ya saudara, mohon maaf sekali, bukan merendahkan istri perempuan, bukan. Ingat ibu, ingat ya, yang memegang tongkat itu adalah suami, bukan istri. Jadi tahu dirilah istri juga. Oh, saya punya suami. Sejelek-jeleknya suami Anda, mohon maaf, segoblok-gobloknya pun Anda lihat, ya begitu. Anda harus tatap dia tetap, dan Anda harus tersenyum. Anda harus bilang, suamiku. Itu. Anda tidak perlu menghina dia, menjelekkan dia. Tapi apa yang Anda lakukan? Angkat tangannya, ayo pak berdoa. Tarik tangannya, angkat berdoa. Datang lagi anak Anda, suruh anak-anak, ayo bilang sama papa berdoa. Angkat lagi tangannya, berdoa. Wih, kalau itu terjadi saudara-saudara, nggak heran nanti kau duduk tenang-tenang, kau berdiri, berkat datang, Tuhan berkati. Usahamu, Tuhan berkati. Wih, luar biasa kan? Bagaimana caranya? Kan ibu-ibu kan selalu mengharapkan uang, ya kan? Ya kan? Ya kan? Haleluya ibu. Ada yang bilang enggak. Terus dibilang apa? Mengharapkan apa? Saya mengharapkan suami saya pulang. Bagus sekali. Pulang maksudnya gimana? Bawa uang. Sama aja. Sama aja itu ibu. Sama saja. Ibu, kalau mau kau lihat suamimu diberkati Tuhan dengan apa yang dikerjakan, angkat tangannya, berdoa ke Tuhan. Besok kau mau melayani, misalnya istri selalu bilang doa kau pak, ayo doa pak. Besok banyak kali pelayanan kita dalam minggu-minggu ini. Angkat tangannya. Besok kau mau pergi pak ke sana, ke desa, ada urusan, ku tahu banyak, ayo berdoa, angkat tangannya, dorong dia. Saya percaya tak mungkin tidak. Maka kebenaran yang kita tadi sudah pelajari, terlebih nyanyian tadi yang sudah kita nyanyikan, bahwa mukjizat pasti ada bagi yang setia dan percaya. Katakan amin. Tak mungkin Tuhan biarkan. Jadi saudara-saudaraku, Amalek harus dihapuskan. Apa maksudnya Amalek harus dihapuskan? Hawa nafsu harus hilang dalam hidup ini. Cabulan hawa nafsu harus hilang, diperangi betul. Tidak boleh dia muncul lagi dalam diri kita. Kadang dia ada muncul, datang menyerang, segera taklukkan lagi. Angkat tangan Anda, berdoa pada Tuhan. Nggak bisa, bagaimana ini? Beritahu istri saudara, itu penting. Bapak, kalau kita sudah rasa bahwa kita nggak sanggup ini ngadepin ada godaan dalam bentuk apapun dia, alangkah baiknya engkau cerita sama istrimu. Lebih bagus supaya aman dan tentram hidupmu. Percayalah. Maka ibu-ibu juga jangan marahin suami. Kadang-kadang ada suami yang mulai cerita tentang hidupnya. Mah, kenapa pikiranku ini? Kenapa? Ada tadi ku tengok di sana perempuan cantik kali pula begini-begini. Ingat mbak, ibu jangan, itulah kau, setan dalam dirimu, setan. Jangan digituin. Ibu harus dengerin. Begitu ya pak? Iya, aduh, nggak tahu pikiranku ini kok jadi aneh-aneh. Maka istri akan bilang, mari pak, aku berdoa, mari kita bersama berdoa. Angkat tangan suami Anda, doakan, Tuhan berkata. Ingat ya, kan laki-laki di mana kelemahannya? Laki-laki kelemahannya di mana? Di mata. Perempuan di mana kelemahannya?
di telinga. Wanita kalau sudah mendengar yang aneh-aneh, itu kelemahannya di situ. Mendengar puja-puji, rasanya sudah senang kali dia, melayang dia. Puja-puji. Padahal yang memuja-memujinya itu ternyata apa? Playboy cap tikus. Dia nggak peduli lagi itu, pokoknya sudah puja-puji. Itu perempuan begitu. Laki-laki enggak di mata. Makanya dua-dua istri juga begitu. Kalau sudah mulai deg-deg kesem-sem gitu ya dengan ada laki-laki, ibu harus cerita, Pak, aku tengok tadi di sana mantanku dulu. Haleluya. Mantan yang gimana? Mantan musuh bebuyutan. Anda perlu cerita. Kenapa begitu? Sebenarnya bukan bicara membuka aib atau dosa Anda dan saya, bukan. Tapi sedang menjaga kita dan kita bisa menang dalam peperangan itu. Akhirnya saya akhiri. Saya berharap pada hari ini semua kita harus menang atas Amalek dalam hidup kita. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Dan Anda harus berdoa buat saya juga. Anda harus dukung saya. Pemimpin itu perlu sekali didoain terus. Pemimpin perlu punya teman-teman yang bisa mendukungnya. Dan saya berharap ada di antara kita yang bisa seperti itu. Itu sebabnya saya punya kerinduan. Ada yang berdoa dengan kami, bersama dengan kami, berdoa bersama untuk kegerakan di gereja ini. Terlebih tahun depan tahun yang banyak kebutuhan kita, saudara-saudara. Ini harus segera diplafon semuanya. Kiri kanan harus diselesaikan. AC-nya harus semua ditambahi. Ini semua nggak bisa lagi, nggak bagus lagi pakai gini goyang-goyang. Pakai Videotron. Saya sudah cek harganya berapa. Ya, 1x1 saja. Ada yang 50 juta, ada yang 40 juta, ada yang 30 juta, ada yang 20 juta. 1x1. Harganya itu menentukan kualitas gambar dan semuanya. Kalau 4x4, bayangin 4 meter kali 4, 16 kali 20 juta. Tolong Tuhan. Bagaimana? Belum lagi kiri kanannya. Saya percaya. Saya cuma bilang gini sama Tuhan. Tuhan, tanah yang itu saja pun bisa kau selesaikan semua, 500 juta kita beli itu. Percaya saja. Asal kita setia dan percaya, kata tadi apa? Ada mukjizat yang terjadi. Peganglah itu dalam hidup saudara. Jalani hidup dengan penuh keyakinan. Bersama Tuhan kita pasti menang. Berikan tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan.